saya kan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan makhluk halus itu kita tidak boleh jumawa. Kenapa ini guys? Pak, apakah Bapak merasakan sesuatu? Kau tahu betapa besar rasa takut dan gelisah yang mereka rasa setelah hilangnya nyawaku dan bayiku. Selamanya akulah satu-satunya. Hidup tim, kembali lagi bersama saya Renita di acara Podcast Jamming. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu hantu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Hantu secara umum merujuk kepada pengertian arwah atau roh yang meninggalkan badan karena kematian. Dalam banyak kebudayaan, hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik ataupun jahat. Sebutan setan, iblis, genderuwo biasa digunakan kepada hantu yang jahat. Berdasarkan ilmu pengetahuan, hantu bukan konsep yang secara ilmiah dan keberadaannya tidak dapat difalsifikasi. Walaupun sudah diselidiki selama berabad-abad, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa suatu tempat dihuni oleh roh orang mati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bukti ilmiah adanya hantu. Bahkan, tema hantu ini diangkat dalam tema disertasi yang berjudul Konstruksi Karakter Makhluk Halus dan Gramatika Visual Horor Sunda dalam Konflik Numawapati, Opat Mahdap, dan Kawin Kakunti. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Prodi DKV Unikom, yaitu, silakan Pak perkenalkan dirinya. Halo, nama saya kan. Gak gini juga kali. Gitu aja ya Bu ya. Yes, selamat datang Bapak. Ya jadi gitu guys, harus menjiwai sesuai dengan tema ya. Halo Edu Tim, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Prodi DKV Unikom, yaitu Bapak Dr. Kankan Kasmana. Halo. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah diundang ke sini ya. Iya Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Luar biasa kita bisa ngebahas tema yang sangat menarik, yaitu hantu. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Ya. Pak. Tadi dari rumah berangkat jam berapa Pak? Biasa kan harus absen Oh, jadi iya. 7:30 ya. 7:30 ya Pak. Jadi teman-teman, disertasi Pak Kankan ini sangat menarik. Jadi Pak, tadi kan udah dibahas nih di latar belakang bahwa hantu itu bukan konsep secara ilmiah dan keberadaannya tidak dapat dibuktikan. Tapi Bapak dengan kerennya mengangkat hal ini dalam sebuah disertasi dan bahkan disertasinya bisa diterima gitu Pak. Nah itu kenapa sih bisa Pak? Dan kenapa Bapak bisa memilih mengangkat tema ini? Tema itu ya. Ya, pada awalnya memang ini juga jadi pertanyaan untuk saya pribadi ya, kenapa saya harus meneliti ini gitu, dan itu diterima akhirnya di ITB. Nah waktu itu jadi pertanyaan promotor saya, kenapa saya harus bisa meneliti ini, dan ketika saya bisa menjawab maka saya bisa sidang proposal begitu. Nah akhirnya saya cari-cari dan ternyata jawabannya datang dari seorang Manarosan gitu, bahwa saya meneliti ini tuh untuk mencari jati diri saya sendiri gitu. Nah akhirnya saya bawa itu ke ranah ilmiah tadi, akhirnya oleh promotor disetujui, dan betul tadi bahwa ini tuh dalam kadar ilmiahnya banyak perdebatan ya gitu, karena memang pada kenyataannya tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang memang empiris begitu. Karena itu pun gara-gara cara pandang teori barat yang melihat segala sesuatunya sangat logis gitu ya.
Nah, ketika itu berdebat di sidang dan jawabannya bukan dari saya, kebetulan dari promotor saya. Ketika kita masih berdebat bahwa apa yang dibahas hari ini kan tentang kegaiban. Kegaiban itu antara mitos dan realitas. Dalam sudut pandang barat itu mitos gitu. Tapi kalau sudut pandang orang timur itu pertanyaannya seperti kenapa kita harus sholat gitu. Jadi kenapa kita harus sholat, padahal sholat pun kita menyembah sesuatu yang tidak berwujud, maha gaib gitu ya. Gitu. Nah setelah dari situ tidak ada lagi perdebatan, semua menerima disertasi saya. Artinya kebenaran itu kan tergantung dari sudut pandang si orangnya. Kalau teori barat mereka berusaha membuktikannya dengan berbagai cara ya gitu, pakai kamera, kemudian infrared, terus menangkap sinyal-sinyal bunyi dan lain sebagainya. Tapi tetap saja itu masuk dalam kategori pseudoscience itu tadi. Gitu. Pseudoscience ya Pak? Iya betul. Gitu. Bahkan ada yang meneliti orang yang meninggal aktivitas otaknya. Nah dalam waktu 40 hari 1 bulan setengah itu ternyata si gelombang otaknya tuh masih jalan. Bahkan si grafik aktivitas otaknya tuh meningkat. Nah setelah 1 bulan setengah itu menurun ke bawah gitu. Itu artinya apa Pak? Ya kita tidak tahu artinya setelah dinyatakan meninggal. Kalau meninggal itu kan dalam konsepsi barat itu berarti sudah tidak ada detak jantung. Sudah tidak ada detak jantung. Nah sudah tidak ada kehidupan di situ, tapi otak itu aktivitasnya masih berjalan. Itu ada di sebuah jurnal di Amerika gitu. Justru pada saat setelah meninggal si grafik otak itu naik. Nah kita tidak pernah bisa menentukan ada apa dengan aktivitas otak ini gitu. Pada saat seseorang dinyatakan sudah meninggal secara medis begitu. Iya, jadinya Pak. Ya gitu. Ya memang ini perdebatan ya. Oke Pak, kalau judul disertasi Bapak kan konstruksi karakter makhluk halus. Ya. Itu kalau konstruksi karakter makhluk halus itu maksudnya apa ya Pak? Ya jadi sebenarnya saya karena judul latar belakangnya desain komunikasi visual, sebenarnya saya meneliti komik. Nah cuman kebetulan si komiknya berkaitan dengan makhluk halus begitu. Jadi ada di satu era tertentu banyak sekali komik yang bercerita tentang makhluk halus. Nah dalam penelitian pendahuluan saya ada 30 komik, dan dari 30 komik ini ternyata si komik-komik tersebut sebagian besar dibuat atas pengalaman penulis. Jadi penulisnya banyak yang melakukan perjalanan langsung ke daerah, kemudian menangkap stimulus berbagai fakta-fakta, kemudian itu diangkat menjadi komik. Artinya ada kedekatan cerita di masyarakat dengan si komiknya. Nah akhirnya saya harus membandingkan kepercayaan yang ada di masyarakat Sunda itu tadi dengan bagaimana wujudnya di komik begitu. Nah untuk memenuhi itu ya saya melakukan riset tentang hantu dan seluruh bagiannya begitu. Karena masalah hantu, atau saya menyebutnya makhluk halus, kalau di Sunda disebutnya jurig. Jurig itu berkaitan dengan hal-hal lain yang terkait dengan si jurig itu sendiri gitu. Karena ada ilmunya, berarti ilmu gaib ya gitu. Kemudian ada kerjasamanya gitu. Karena kebetulan memang di komik juga ada yang membahas mengenai kerjasama dengan makhluk halus gitu. Termasuk juga bagaimana hidup berdampingan dengan makhluk halus ya, di komik Kawin Kakunti gitu. Itu kalau nggak salah komik Kawin Kakunti itu yang ini ya Bu, menikah sama Kunti. Menikah sama Kunti gitu. Nah itu saya cari cerita-ceritanya. Saya cari ke Subang, ke Lembang, ke Cianjur. Nah ternyata dapetnya di Lembang. Jadi ada kasus seseorang yang menikah dengan makhluk halus ya gitu. Dan cerita-cerita zaman dulu juga sudah banyak santer sebenarnya, banyak pemimpin-pemimpin negara yang menikahi makhluk halus untuk tujuan tertentu gitu. Terakhir saya kemarin main ke Sancang, Garut. Nah di situ dikatakan, konon katanya ada seorang pemimpin negara kita yang menikah dengan
Makhluk halus. Nyi Roro Nyi Roro Kidul. Kidul. Iya betul. Kalau itu proses menikahnya secara gimana, Pak? Nah, saya tidak tahu dan sepertinya itu tidak akan saya bahas ya lebih mendalam karena kan belum saya telusuri seperti apa kisahnya gitu. Oh. Tapi mungkin pernah mendengar ada berita begitu. Nah, ya itu apa namanya masyarakat di sana mengungkapkan itu begitu di Sanjang itu. Tapi kalau misalnya kita udah menikah nih Pak sama makhluk halus gitu, ada nggak sih yang kalau ke kehidupan sehari-harinya jadi ngaruh gitu, dia jadi harus lebih gimana atau lebih apa gitu Pak? Ya sebenarnya tujuannya apa ya ketika Iya. kita mau Ketika menikah dengan contoh makhluk misalkan halus? mencari kekayaan gitu Pak, Ya, atau ketenaran. Ya pastinya biasanya ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh si orang yang melakukan pesugihan tadi atau ketenaran tadi gitu. Nah itu ditebus dengan berbagai hal. Pertama tadi betul harus menikah dalam arti kata juga mereka harus melakukan hubungan badan di Itu setiap gimana, Pak? malam-malam tertentu ya gitu. Malam Jumat. Ya. Katanya malam Selasa dan malam Jumat. Oh, malam Jumat. Ya, dan biasanya pintu harus dibuka. Kalau nggak pintu, itu atap. Atap itu kan biasanya kalau di rumah-rumah itu ada apa ya, Apa, Pak? lubang untuk ventilasi. Nah itu iya. harus dibiarkan terbuka karena itu Oh. jadi jalan untuk mereka bisa masuk begitu. Dan harus ada di satu ruangan gelap yang itu tidak boleh didatangi oleh siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menyerahkan sisa umurnya untuk mengabdi di alam Neraka sana. itu ya Pak. Ya, bukan di neraka. Oh, di alam nggak tahu alam nggak tahu manapun itu. mana. Ya betul gitu. Jadi kalau misalkan usia kita sampai berapa? Sampai 60. Nah sekarang usia kita berapa? Misalkan ada di usia 40. Berarti ada 20 tahun. Nah 20 tahun ini dibagi 2 gitu. Dan yang ketiga, kadang-kadang ada beberapa yang ada wadal atau tumbal ya. Biasanya nyawa orang-orang yang memang masih satu keturunan. Bisa anak, bisa orang tua, bisa. Jadi masih satu darah begitu ya. Itu dikorbankan biasanya begitu. Terus ada juga pengorbanan yang dia tidak boleh memakan sesuatu yang di situ ada kenikmatan begitu. Contohnya apa Pak? Ya ada kasus yang dia harus makan makanan busuk selama hidupnya. Terus Ada yang real kayak gitu Pak? Ada itu. Terus kalau misalkan dia kebetulan tinggal sama keluarganya, sadar nggak sih kalau itu busuk atau nggak kelihatan itu busuk tapi busuk aslinya gitu? Ya biasanya kan itu dilakukan kesepakatan, artinya sudah ada kontrak dengan makhluk halusnya, tapi juga biasanya sudah ada semacam pengetahuan ke keluarganya dulu begitu. Ya atau keluarganya tahu bahwa si misalkan suami atau istrinya melakukan pesugihan. Karena keputusan itu keputusan yang cukup berat ya ketika seseorang mengorbankan dirinya untuk kepuasan yang sifatnya material begitu ya. Begitu Renita. Tapi ada nggak Pak kasus yang orang ngelakuin pesugihan cuman anggota keluarganya nggak tahu dan mungkin nggak menerima? Ya, beberapa kasus ada ya, ada yang pernah saya temukan itu ada yang pada saat dia melakukan pesugihan itu keluarganya tidak tahu. Nah ternyata tiba-tiba anaknya sekarat gitu, jadi meninggalnya sulit gitu. Tapi ini pun tidak jelas kenapa dia meninggal. Nah akhirnya si bapaknya yang sedang melakukan pesugihan itu dipanggil disuruh pulang gitu. Dan kemudian saat itu dia mengakui bahwa dia melakukan pesugihan. Kemudian diminta sholat tobat 3 kali dan akhirnya si anaknya sembuh kembali dan akhirnya si bapaknya tidak jadi melakukan pesugihan gitu. Ya Ngeri ya Pak? ngeri. Ngeri gitu. Terus Pak, kalau di judul Bapak tadi ada gambaran visual ya Pak. Nah itu gambaran visual tuh kayak gimana sih Pak? Maksudnya? Ya, gambaran makhluk halus itu kan gaib sebenarnya ya gitu. Jadi gaib tuh ya biarkan mereka tetap gaib. Kalau gaib itu berarti tertutup gitu. Ya saya tidak tahu, sekarang kan banyak beredar ini
sosok kunti, ini sosok pocong, ini sosok hantu-hantu dan lain sebagainya lah begitu ya. Nah, tapi si gambaran visualnya itu ternyata itu tergantung dari orang yang melihatnya gitu. Jadi ada yang memang dikaruniai kepekaan-kepekaan tertentu ya dalam dirinya untuk bisa melihat makhluk-makhluk tersebut begitu. Nah, konon katanya ada 8 level dalam untuk bisa melihat makhluk halus itu. Ada yang hanya melihatnya dalam bentuk gelap saja. Ada yang hanya merasakan kehadirannya ketika kita diam, tiba-tiba bulu kuduk kita merinding. Ada juga yang melihatnya sebagai kepulan asap. Ya. Ada juga yang bisa melihatnya dalam sosok yang justru menyenangkan, jadi indah begitu. Ada juga yang masuk ke si alamnya, warnanya semuanya jadi membiru seperti avatar. Nah, ini wallahu alam. Kenapa saya menyebutkan wallahu alam? Karena masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri, itu ya. Nah, termasuk juga kita. Sebenarnya kita juga bisa melihatnya. Caranya adalah menjadikan diri kita zero ambisi aja. Menghilangkan ambisi-ambisi keduniaan, dekati sang holik lebih dekat gitu ya. Nah, kalau hati kita sudah bersih, dibuka hijabnya begitu. Ya. Nah, dalam kepercayaan Sunda ada juga ayat-ayat yang memang dibaca sekian kali untuk bisa melihat makhluk halus itu tadi gitu. Ya. Oh, jadi ada Pak mantranya. Ada mantranya. Siapa yang mau dibuka? Ya, kan banyak juga yang memang dibuka ya mata batinnya begitu. Nah, konon katanya kalau sudah dibuka begitu seperti kain yang ditambah nantinya. Seperti kain yang ditambah. Ya, kalau misalkan suatu saat kita dibuka kemudian kita mau ditutup kembali. Nah, itu memungkinkan satu saat bocor. Bocor. Jadi Gimana nanti maksudnya? bisa lihat makhluk halus lagi gitu tanpa disadari. Gitu. Kalau enggak sih Bu, terima kasih. Kalau tadi nih Pak, kan Bapak bilang kalau hantu itu ada yang bentuknya bayangan hitam, terus kepulan asap dan warna biru. Nah, itu menunjukkan gak sih Pak kekuatan si hantu itu? Kalau dia menunjukkan kepulan asap berarti dia masih yang biasa aja. Kalau udah yang blek bentuk kayak gitu berarti tingkatannya udah gitu. Ada nggak sih Pak tingkatan hantu gitu? Ya, sebenarnya kalau tingkatan hantu ada ya gitu, karena di dalam kepercayaan Sunda itu kan ada siluman. Kalau siluman itu biasanya dia menguasai satu tempat. Tapi ada juga yang disebut demit. Kalau demit itu demit Pak. Ya, demit kayak gitu. Nah, kata demit itu kan asal katanya dari demit. Demit itu menempati satu tempat tapi wilayahnya kecil. Rumah, pohon. Nah, itu disebutnya demit. Rumah Pak. Ya. Tapi kalau siluman menguasai wilayah yang besar, hutan, gunung, begitu, laut. Nah, itu disebutnya siluman. Nah, kemudian dalam strata mereka ada juga, ada raja, ada panglima, ada prajurit dan lain-lain, itu ada gitu. Prajurit panglima emang ada? Memang ada gitu, memang ada. Jadi ya beberapa memang ada pengalaman katanya ketika dia masuk ke dalam dunia itu, dia bisa melihat si makhluk halusnya tuh, dia bisa melihat dia gitu. Jadi makhluk halusnya bisa melihat dia. Oh. Tapi yang lain tidak bisa melihat dia gitu. Jadi sama aja, karena gaib itu tadi kan kita juga tidak banyak yang bisa melihat hantu, tapi ada juga yang bisa melihat, dan begitu pula sebaliknya gitu. Jadi di tingkatan mereka juga ada yang memang bisa melihat manusia, ada yang tidak begitu. Ketika kesurupan pun macam-macam kan, kesurupan tuh ada yang dengan mudahnya keluar, tapi ada juga yang sulit gitu. Nah, yang sulit biasanya justru bukan raja, tapi hantu-hantu atau makhluk halus yang ecek-ecek justru. Yang sulit justru Pak. Ya, mereka mudah masuk tapi nggak bisa keluar, susah keluar. Karena apa Pak? Karena ilmu mereka masih rendah. Oh, berarti kasihan Gitu. dong orang yang kerasukannya Pak. Iya, capek banget kalau kesurupan itu. Ya, kalau kata orang Sunda diganggayong. Jadi keluar tidak bisa, di dalam juga mau ngapain. Sementara misalkan ada orang yang diruqyah atau diruat begitu ya, itu tuh disakiti sebenarnya. Si makhluk halus itu tuh disakiti, walaupun
ke tubuh fisik mah nggak terlalu sakit sebenarnya, tapi ke si makhluk halusnya lebih sakit. Nah itu kan susah keluarnya kadang-kadang yang seperti itu. Kalau yang besar hanya karena sombong biasanya. Yang besar tuh berarti yang punya kekuatan tuh hanya karena sombong, akhirnya sulit keluar. Tapi kalau yang ecek-ecek itu biasanya yang sulit keluar karena memang ilmunya belum sampai gitu. Berarti Ya. hantu juga punya ilmu ya? Betul sekali. Sama aja kayak kita juga ada yang menguasai ilmu gaib, ada yang tidak gitu. Kalau ini Pak berkaitan dengan kerasukan nih. Misalnya kita kerasukan, sebenarnya badan kita, jiwa kita masih ada sadar atau emang pure udah nggak sadar sama sekali Pak? Ya ada istilah trance ya. Trance itu ya tidak jelas antara conscious dan unconscious sebenarnya gitu. Nah ketika posisi tubuh kita kerasukan saat itu tuh kan kita tuh sedang membuka energinya gitu. Nah pada saat dimasuki energi si makhluk halusnya ini sedang besar masuk ke tubuh kita. Nah kemudian di dalamnya mengambil alih posisi si manusianya gitu, sehingga tadi manusia dalam keadaan unconscious tadi gitu. Jadi kan kalau dalam kepercayaan Sunda itu ada lelembut dan lelembutan ya gitu. Nah biasanya yang masuk itu kan lelembut gitu, lelembut. Nah di dalam diri manusia itu ada lelembutan. Nah si lelembutannya ini yang memang tidak dominan saat itu. Makanya orang yang mudah kesurupan adalah orang-orang yang memang energinya negatif. Energi negatif itu bisa sedang stres, depresi, capek, ya gitu. Pokoknya tidak sedang tune in lah begitu. Energinya negatif, berarti yang Sedang jahat-jahat. negatif gitu ya. Kalau yang julid bisa nggak Pak? Yang julid-julid itu energi negatif Pak? Bisa saja mungkin ya kalau memang jangan salah ya. Kadang-kadang ada kasus kejadian begini, ada yang sedang mengaji bareng di satu area ya, tempat penelitian saya. Itu ngaji bareng seperti biasa, malam Jumat itu ada tawasulan. Di tawasulan itu zikir-zikir, doa-doa yang dikirimkan untuk orang-orang yang sudah meninggal begitu. Nah tiba-tiba dalam tawasulan ini kan biasa yang dibaca Yasin ya. Nah kemudian ayat-ayat Quran yang lain, tiba-tiba ada yang kesurupan saat itu gitu. Mungkin kan kalau di situ energinya sebenarnya sedang positif gitu. Nah setelah ditelusuri tiba-tiba datang dua ustadz itu diludahi katanya. Nah akhirnya dipanggillah Panarosan ya. Panarosan tuh yang versi Sunda tadi ya gitu. Panarosan tuh orang yang bisa, tapi kalau Panarosan itu dari Islam sebenarnya, jadi Islam Sunda tadi gitu. Nah pada saat dilihat oleh Panarosan, ternyata ini bukan kerasukan, tapi ini pesugihan. Gitu. Dan susah dikeluarkan kalau memang yang pesugihan, karena sudah ada kontrak sebelumnya dengan si makhluk halusnya. Nah akhirnya si ibu itu diobati, memang jinnya tidak mau keluar begitu. Jadi yang harus diselesaikan adalah si kontraknya dulu gitu. Berarti Pak, kalau misalnya orang terikat dengan pesugihan kayak gitu, terikat kontrak dengan makhluk halus, tapi dia masih bisa beribadah, tuh berarti gimana Pak? Apa badannya nggak? Harusnya pas dia lagi gimana panas gitu tuh? Ya konon katanya nggak bisa. Konon katanya nggak bisa. Jadi ada satu kasus di Pamengpeuk Garut. Nah itu dia sudah ingin taubat karena dia ingin sholat, ingin wudhu gitu. Nah dia nggak bisa karena ketika berwudhu itu air tuh panas sekali, jadi seperti membakar tubuh begitu. Nah kenapa juga dia pengen bertobat? Karena ternyata dia pesugihannya gagal karena dia wedal itu hari lahir ya, hari lahir Selasa gitu. Jadi kalau Selasa nggak bisa Pak? Ya konon katanya yang Selasa sama Jumat itu nggak bisa pesugihan, nggak bisa kaya ya. Gitu. Kok bisa sih Pak hari jadi ngaruh gitu? Nah saya tidak tahu, saya belum meneliti sampai sedetail itu. Tapi yang pasti kalau di kepercayaan Sunda malam Jumat itu dipercaya lelembut dan lelembutan itu. Kalau lelembut itu tadi ya yang asalnya dari makhluk yang sudah ada sebelum manusia, bisa jin, terus jenis-jenis makhluk halus lah yang sering kita sebutkan. Nah ada lelembutan, kalau lelembutan tuh
arwah dari manusia itu tadi kalau di kepercayaan Sunda. Nah itu tuh setiap malam Jumat itu berkeliling, jadi mencari doa-doa untuk bekal mereka di alam sana begitu. Makanya kalau di Sunda ada tradisi tawasulan itu tadi, itu Berdoa mengirim itu ya, Pak? mengirim doa setiap malam Jumat begitu. Ya. Berarti ini bener juga kalau misalnya ada orang tua yang bilang jangan keluar malam Jumat, ih serem, apalagi cewek misalkan dia lagi ini Pak lagi dapat gitu, jangan bahaya malam Jumat, itu berarti bener Pak ada hubungannya. Ya sebenarnya mah kalau dilihat dari kacamata budaya Sunda ya, itu tuh semacam amaran ya. Amaran itu larangan, cuman larangannya dibuat dalam bentuk cerita begitu. Jadi menyampaikan sesuatu itu tidak langsung gitu ya. Nah ternyata kalau dilihat dalam kenyataannya, konon ada yang mengatakan bahwa makhluk halus itu justru hidup pada saat justru beraktivitas pada saat mau malam hari gitu ya. Nah dan sebaliknya kita justru memang disuruh untuk istirahat gitu. Nah banyak sekali tadi cerita-cerita yang orang tua tuh harus melarang ini melarang itu. Ya sebenarnya secara rasionalisasinya memang bagi beberapa orang ada kenyataan bahwa makhluk halus itu tadi berkeliaran pada saat malam hari. Termasuk kalau dalam kacamata Islam itu kan pada saat menjelang sore hari itu pertama diturunkan penyakit. Nah yang kedua ada hadis yang menyebutkan bahwa bejana air itu harus ditutup menjelang malam hari itu. Kemudian pintu harus ditutup begitu ya. Dan juga anak-anak tidak boleh keluar. Kenapa? Karena nanti diculik oleh jin. Bahasanya sampai diculik gitu. Diculik sama jin. Diculik sama jin. Nama jinnya apa Pak? Nah saya nggak tahu ya, belum pernah Jurik kenalan. jarian bukan Pak? Oh bukan. Oh, bukan. Kalau itu jurik sampah ya, hantu sampah. Itu yang dipanggil pada saat kuda lumping, jurik jarian. Kalau lulun samak Pak? Kalau lulun samak itu hantu yang konon katanya dilihat di air ya. Air itu tapi airnya juga air yang sanget istilahnya ya. Itu sanget itu apa ya? Pokoknya ada satu wilayah yang di situ Caneom teh sepi, angker, sangat gitu. Atau pertemuan dari 3 arus air. Ya gitu. Nah pertemuan arus air ini katanya berbahaya karena di situ ada makhluk halus. Nah salah satunya adalah lulun samak yang wujudnya seperti samak, ada di dalam di dalam sungai atau tempat inilah yang ada kubangan air besar begitu. Nah di situ bisa menenggelamkan orang dengan melilit kakinya dengan samaknya itu begitu. Jadi bentuknya samak gitu doang? Ya samak itu kayak tikar ya, kayak tikar. Ya wujudnya mah walau alam ya gitu. Ya tikarnya begitu katanya. Aku bagiannya karpet. Tikarnya tikar dari samak itu tadi. Jadi anyaman katanya, anyaman. Karena ini kepercayaan udah dari masa lalu ya, bukan dari sekarang-sekarang tapi dari masa lalu. Dan ada di berbagai wilayah di Sunda sebenarnya lulun samak. Gitu. Kalau hantu Sandekla apa Pak? Sandekala ya. Sandekala, oh sorry guys, Sandekala. Sandekala ya. Kalau Sandekala itu saya mengacunya pada istilahnya ya. Jadi ada kala di situ, kala itu waktu. Tapi ternyata kalau di Sunda itu kala itu diidentikan dengan makhluk halus, ya gitu. Nah Sandekala itu sebenarnya tanda asal katanya dari sandi dan kala. Sandi itu pertanda, kala itu waktu. Jadi pertanda waktu sudah mulai redup. Nah itu dijadikan sebuah amaran bagi anak-anak, jangan keluar saat malam hari, nanti diculik sande kala gitu. Sebenarnya ke sana. Nah makhluknya seperti apa walau alam bisawab ya. Tapi ada cerita di daerah Babakan ada yang diculik oleh Sandekala ini ya gitu, dan dia linglung. Si anak-anak itu linglung sampai ketemunya jam 9 malam sedang bermain di bawah jembatan. Wah, ngeri sih. Ya, jembatannya memang jembatan sungai, di atasnya rel kereta api ya.
gitu. Kalau logika ngapain gitu ya Pak di sini? Ya kalau logika ngapain, nah, tapi ternyata mereka tuh ngomong nggak bisa katanya. Terus di alam mereka seperti masih siang saja mereka bermain begitu. Padahal kenyataannya sudah gelap. Ya, itu sering cerita-cerita seperti ini tuh sering gitu. Sering didengar di beberapa daerah. Tapi kalau misalkan hantu menculik seorang anak, tujuannya kira-kira apa ya Pak? Anak apa sih yang bisa diambil dari anak-anak gitu? Kalau masih lemah, kecil Ya. dan kayak polos gitu, natural. Ya sebenarnya saya juga pribadi karena saya juga bukan hantunya, jadi saya nggak tahu ya tujuannya menculik hantu gitu ya. Kira-kira. Ya karena tadi yang saya sebutkan juga kan cerita ya, saya Iya, menyebutnya sastralisan begitu, karena khawatirnya nanti ada yang menyangka ini jadi pembenaran, jadi ketakutan begitu. Iya, maaf ya guys, pertanyaannya kadang aneh gitu. Tapi justru di situ kalau saya lihat ada bentuk kearifan lokal yang di sini orang-orang tuh mencoba menciptakan cerita, dan dari cerita itu sebenarnya ada rasionalisasinya gitu. Nah termasuk tadi misalkan kenapa sih kok ada hantu yang menculik, tujuannya untuk apa? Ada kasus di daerah Cimahi itu ada yang Cimahi, guys. diculik ya, Nih, siapa yang perhatian. Cimahi ya? Ada yang diculik sama makhluk halus, tiba-tiba nggak ketemu seminggu. Nah ketemunya ternyata di dalam rumpun. Kalau rumpun itu berarti satu tunas yang menjalar ya, rumpun pohon bambu gitu. Jadi kalau secara logika masuk aja susah gitu. Tapi ya kenyataannya dia ada di tengah-tengah di situ, dan dia katanya nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong gitu saat itu. Nah setelah hilang seperti itu, 1 minggunya kemudian dia meninggal, katanya begitu ya. Dan memang di tempat itu agak aneh juga, tiba-tiba ada pohon kebakar. Kebakarnya bukan sekali, beberapa kali gitu, tanpa ada penyebabnya apa tidak tahu ya gitu. Walaupun mungkin dalam fenomena ilmu pengetahuan ada ya yang menyebutkan misalnya kenapa tiba-tiba pohon terbakar, tapi si daerah itu masih sanget disebutnya katanya gitu ya. Sanget itu angker lah begitu ya gitu. Kalau diculik nih Pak, sebenarnya si hantu itu teh masuk ke dalam diri kita atau kita diarahin atau gimana sih Pak sampai kita bisa diculik? Itu tuh masuk atau hantunya, atau ya sini dibisikin atau gimana Pak? Ya, kalau dijelaskan secara kebudayaannya kan, kalau kita katanya seperti kalau tidur itu kan suka mimpi. Nah, mimpi kita itu sebenarnya lelembutan kita itu sedang tidak ada di dalam tubuh kita. Nah, sama kasusnya dengan misalkan tadi diculik gitu. Jadi dalam kondisi itu tuh si lelemes tadinya tuh dikuasai oleh makhluk halus. Lemes itu roh Pak atau gimana? Kalau dibahasakan di Indonesia bahasa itu. ya di bahasa Islam mungkin ruhnya gitu. Ya kayak film Insidious lah ya. Iya. Ya ada yang ketika tidur kemudian dia jalan-jalan gitu. Nah konon katanya menurut narasumber kalau kita tidur kemudian kita mimpinya bertemu dengan siapa, itu kejadian sebenarnya yang ada di aktivitas alam gaib itu tadi gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang meninggal, ya konon katanya menurut mereka itu ya kita sedang berinteraksi dengan orang meninggal, karena lelemesan ketemu dengan lelemesan begitu, lelembutan ketemu dengan lelembutan gitu. Jadi ruh ketemu dengan ruh gitu. Berarti pada saat kita tidur roh atau lelembutan itu meninggalkan jiwa kita Pak? Bisa jadi. Makanya kan ada cerita yang nggak kembali ya. Ya kayak di film Insidious susah kembalinya gitu. Atau ada juga yang memang kondisinya dia jadi mati suri katanya begitu. Jadi sebenarnya dia masih hidup, tapi si rohnya tadi itu masih ada di alam sana begitu. Serem ya guys. Pak, kalau manusia bisa komunikasi gak sih dengan hantu? Ya bisa, makanya tadi ada pesugihan. Komunikasinya kayak
kayak di film, kayak siapa sih salah satu artis gitu, bukan artis yang terkenal, Iya. kayak dia benar-benar bisa komunikasinya, iya gitu, kayak real aja. Itu tuh benar gak sih Pak sebenarnya? Kalau manusia disebut bisa berkomunikasi, ya sebenarnya bisa ya. Makanya ada beberapa beberapa kerjasama yang dilakukan antara manusia dan makhluk halus itu tadi gitu. Nah kemudian komunikasinya ya wujudnya tergantung dari komunikasi apa yang dibangun saat itu gitu ya. Nah terus banyak juga ada nggak yang ngobrol dengan kalau saya pribadi sih kurang begitu percaya ya, karena memang untuk berinteraksi dengan itu tuh si orang tersebut juga butuh kekuatan. Kalaupun ada berarti si orang itu menguasai ilmu gaib atau punya kekuatan itu tadi gitu ya. Ya. Dan komunikasi kan kadang-kadang tidak harus verbal atau oral gitu ya, ngomong gitu. Kadang-kadang ketika kita merasakan, ketika misalkan tidur tiba-tiba terbangun kemudian merasakan ada kehadiran seseorang, konon katanya di situ memang ada makhluk halus gitu. Begitu. Berarti yang salah satu apa sih Pak? Ya, krik gitu yang disebut itu berarti belum tentu gitu. Yang terkenal, jadi kayak dia kan bisa banget kan Ya. kelihatannya. Kalau di Sunda ya, ini kembali lagi saya bilang di Sunda yang saya temukan itu ketika kita menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan makhluk halus, itu kita tidak boleh jumawa. Kenapa ini guys? Pak, apakah Bapak merasakan sesuatu? Dulu pas presentasi juga gitu, kan dulu penelitian disertasi dokter. Nah, pada saat saya presentasi terus pas saya mau mempresentasikan berikut adalah penampakan gitu ya yang saya kumpulkan gitu. Terus tiba-tiba mati, serep. Terus semuanya jadi heboh gitu, padahal ya kalau berpikir logis mungkin listriknya begitu ya. Oh, gitu. mungkin ini listriknya guys, Ya, lagi gangguan. lagi gangguan. Ya udah 3 kali loh Bu, apakah ini? Halo Eduti, maaf ada kendala karena lampu udah 3 kali mati. Kita juga nggak tahu kenapa, ini bukan settingan tapi emang udah 3 kali dari tadi sebelum prepare syuting. Jadi gak bisa terang-terang kayak gini lah ya, maaf. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita di Podjam Podcast Jamming. Yeay! Jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak, Bapak tolong ceritain pengalaman Bapak sampai menghasilkan Disertasi ya. disertasi. Gila, ini tuh dokter luar biasa ya Bu. Bu Pak, Bapak ceritain sedetail mungkin Pak perjalanan Bapak membuat ini, baik ilmiah dan non ilmiahnya. Ya. Ya pada awalnya memang saya sangat logis ya orangnya, jadi lama-lama juga ternyata kelogisan itu tuh bergejolak gitu di dalam diri saya sendiri gitu. Saya belajar, saya orang Sunda, kemudian waktu kecil saya banyak dihadirkan hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban tadi gitu. Cuman itu semua saya nafikan gitu. Jadi bagaimana keluarga saya yang memburu orang pesugihan gitu ya. Kemudian setiap setiap ada hajatan, mau bikin rumah apa, selalu ada tradisi-tradisi yang berkaitan dengan ilmu gaib tadi gitu. Nah itu semua saya nafikan, saya belajar Islam, tapi kemudian pada saat disertasi saya membuka kembali itu semua gitu. Nah pengalamannya banyak ya, yang mulai banyaknya sih justru ditampakkan banyak kematian begitu. Jadi narasumber saya banyak yang meninggal. Jadi selama 4 tahun itu mungkin saya harus mendokumentasikan pengetahuan mereka ya, sampai saya sekarang punya 3 paririmbon. Sebutnya paririmbon itu di dalamnya ada catatan kehidupan termasuk berbagai ilmu-ilmu gaib yang ada di situ gitu. Saya kumpulkan dari orang tua saya, dari bibi dan lain sebagainya. Dan karena mereka meninggal gitu, terus ada kenyataan bahwa oh ternyata ada beberapa orang yang menguasai ilmu ini ya. Ada yang beberapa orang yang
sudah menuliskan kematian setiap orang, tanggal-tanggalnya, termasuk orang tua saya gitu. Itu udah ada catatan-catatan kapan matinya gitu. Itu yang juga bikin shock, menyeramkan gitu. Nah, kemudian dalam perjalanan saya juga masih belum menerima sampai saya pindah-pindah tempat mengerjakan disertasi gitu ya. Di awalnya di depan rumah, di garasi, merasa tidak nyaman, pindah ke loteng, sangat tidak nyaman, dan akhirnya sekarang di gudang kamar saya gitu. Karena dalam fase itu saya belum bisa menerima. Nah, ternyata kata si panarosannya dalam bahasa Sunda, maneh mah can narima. Jadi kamu meneliti yang seperti ini, tapi kamu sendiri belum menerima bahwa realitas itu teh ada gitu. Akhirnya itu semua mengganggu saya. Dan ya kalau psych, akhirnya ada psych gitu ya. Saya sampai dikasih amalan zikir, yang zikir ini teh katanya nggak boleh dibaca lebih dari 100. Kalau saya baca 100 dalam beberapa kali, itu saya bisa melihat yang bagus-bagus, tapi lebih dari 100 saya bisa lihat neraka. Nah, saya juga belum bisa menyimpulkan apa itu gitu. Sampai sekarang saya tidak membacanya gitu. Belum lagi data-data hilang, pada saat presentasi banyak gangguan, termasuk pada saat disertasi di ITB saya sudah coba berapa kali, presentasi saya sudah saya coba normal saja. Nah, dalam perjalanan itu mati beberapa kali presentasinya gitu. Sampai saya astagfirullah, kenapa sih harus begini gitu. Nah, dan kebetulan kakak saya datang gitu, terus dia menyuruh saya baca ini supaya tidak banyak gangguan gitu. Belum lagi data-data yang hilang, jadi data yang saya kumpulkan tiba-tiba hilang begitu saja gitu ya. Nah, tapi banyak juga yang peristiwa-peristiwa yang diliputi oleh kesedihan sebenarnya gitu. Kenapa saya mencari data itu harus sampai seperti ini gitu. Jadi itu jadi pergumulan batin lah begitu. Sampai sekarang kadang-kadang ya saya mencoba mengabaikan semua yang saya lihat. Jadi kalau lagi naik motor, mata teh suka langsung seret, padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Mata suka langsung fokus kemana padahal tidak ada apa-apa di situ gitu. Nah, kadang-kadang itu saya abaikan begitu saja, saya coba abaikan. Tapi yang paling penting sih membuat saya kembali memahami diri lagi gitu, mencoba lebih dekat lagi sama yang di atas gitu. Ya, karena pada saat menyaksikan kematian tuh juga nggak enak ya gitu. Kata kakak saya konon ada yang menangis arwahnya begitu. Saya tanya kenapa arwahnya menangis? Oh, karena si anak istrinya tidak menangis pada saat dia meninggal gitu. Jadi ada juga pada saat penguburan ada yang menyaksikan begitu. Ya, perasaan-perasaan nggak enak lah di situ, banyak yang nggak enaknya gitu. Nah, akhirnya sampai detik ini ya saya menerima apapun yang hadir ke saya gitu, walaupun ya itu diabaikan gitu aja. Si zero ambisi itu ya Pak? Ya mencoba begitu ya, tapi ternyata masih sulit lah gitu ya, masih sulit. Karena saya juga khawatirnya ini nanti akan berdampak ke anak-anak saya, keturunan. Karena pengetahuan gaib itu kaitannya dengan gen, genetik. Kaitan juga dengan gen. Ya, jadi kalau misalkan kita ada keturunan memelihara ilmu gaib, kita akan mudah menguasai ilmu gaib itu. Atau bahkan mungkin takdir bisa jadi. Tapi ada juga yang dia tidak punya keturunan dari keluarga yang tadi memelihara ilmu gaib. Nah, ketika memelihara ilmu gaib itu dibayar. Dibayarnya bisa dengan fisik, bisa dengan usia, ya gitu. Jadi berat juga kadang-kadang kesana. Dan saya masuk tadi generasi ke-7, generasi terakhir. Jadi dari keluarga kakek saya sampai saat ini belum ada yang mau meneruskan Panarosan itu Pak? Ya, istilahnya panarosan ya, yang meneruskan ke tradisi penguasaan ilmu gaib itu tadi gitu. Tapi sebenarnya kalau tradisi itu berarti
bertentangan dengan kepercayaan gak sih Pak? Atau bisa berjalan seiringan gitu? Ya, nah sebenarnya mungkin nanti bisa dibedakan ada dua ya. Jadi ada hitam, ada putih. Gitu. Nah kalau hitam itu justru kita ditaklukkan oleh jin atau Jahat. makhluk halus tadi gitu. Tapi kalau yang putih itu kita menaklukkan biasanya begitu. Nah kalau putih itu biasanya sumbernya dari agama gitu. Tapi kalau yang hitam itu sumbernya dari setan katanya begitu. Makanya ada kontrak, ada bayaran-bayaran. Untuk menjadi dukun hitam kan harus mengkafirkan diri, memurtadkan, menghina ayat-ayat suci gitu. Harus banyak membunuh, harus banyak bersetubuh supaya si ilmunya semakin meningkat. Termasuk ada satu larangan, katanya ada yang nggak boleh mandi. Makanya beberapa dukun itu bau. Karena nggak Gitu. pernah Ya, mandi, kenapa katanya Pak? ya kan itu membersihkan diri itu bagian dari syariat sebenarnya gitu. Oh. Nah ini justru harus melanggar Secara itu. fisik padahal ngaruh Iya. juga gitu Pak. Ya betul gitu. Terus tadi harus banyak membunuh, semakin banyak membunuh, ini dia semakin tinggi si ilmu gaibnya. Termasuk juga harus memperbanyak jimat ya. Gitu. Jimatnya macam-macam kan, mulai dari Kalung gitu Pak. ya bisa Bentuknya. keris, terus bisa mustika ya. Mustika apa Pak? Mustika tuh biasanya berupa batu ya, batu gitu. Batu yang ada di satu tempat tertentu yang asalnya dari kegaiban lah begitu. Ada juga yang kain kafan ya gitu. Kain Kain kafan kafan itu diapain tuh, banyak Pak? manfaatnya, bisa jadi pesugihan, bisa jadi buat kalau mau maling itu bisa maling supaya nggak kelihatan, katanya pakai kain kafan. Tapi kain kafan orang yang meninggal di hari Jumat, terus nanti dikasih mantra begitu. Ada juga yang pesugihan, jadi si kain kafan itu harus diambil dengan gigi ya, diambil dengan gigi, si itunya harus dikorek pakai tangan, jadi nggak boleh pakai cangkul katanya. Nanti diambil sekecabutnya. Nah nanti si kain kafan itu dibakar sedikit-sedikit. Wow. Gitu. Ya itu fenomenanya seperti yang beyond gitu ya dunia kita, karena kita tidak pernah berinteraksi dengannya, tapi pada kenyataannya itu ada gitu di lapangannya, masih ada sampai saat ini. Sampai di tahun 2020. Ya. Terakhir kejadian di Pasir Kaliki itu ada babi ngepet, konon katanya begitu menurut mereka. Karena ada babi di tengah kota siang-siang mau ngapain. Ya. Babinya yang hitam lagi, Iya. bukan babi lucu yang pink gitu. Bukan. Babi hitam, babi ngepet. Gitu. Kalau Pesugihan juga sampai sekarang masih pada jalan kok. tadi deh Pak, kan kata Bapak ada yang hitam dan ada yang putih. Gimana caranya kalau kita tahu itu yang putih gitu? Kalau yang putih pasti mereka mengasih tradisi-tradisi yang kaitannya biasanya ada identiknya dengan ajaran agama gitu. Zikir biasanya. Jadi zikir itu kalau dalam bahasa Sunda nyeketan sesuatu ya. Kayak tadi ingin bisa melihat, sebenarnya kita mencoba menajamkan hati gitu dengan ayat itu gitu. Termasuk kalau misalkan kita punya jimat, nanti sih ada jin yang masuk ke dalam jimat itu. Nah, si jimat ini kan diberikan zikir gitu. Nah, beda lagi dengan yang hitam. Kalau hitam biasanya orientasinya untuk melukai orang, ya, santet, teluh, tenung, guna-guna dan lain-lain. Biasanya ke sana arahnya gitu. Teluh apaan Pak? Teluh. Jadi kan ada santet, ada teluh. Kalau teluh itu biasanya benda hidup ya, saya lupa antara teluh dan tenung. Jadi kalau tenung itu kalau tidak salah benda mati, kalau teluh itu benda hidup, atau kebalikannya saya lupa ya. Jadi itu tuh cara untuk menyakiti orang lain dengan menggunakan bantuan makhluk gaib. Makhluk gaib ya. Iya, gitu. Ada teluh, tenung, guna-guna, ada juga guna-guna. Menyakiti contohnya kayak yang nyantet gitu ya Pak? Ya, santet. Misalkan Kan santet itu tujuannya untuk membangkrutkan kan ya. Ya, nah
santet itu berusaha memberikan satu penyakit pada seseorang gitu ya, supaya dia habis berobat kemana-mana sehingga bangkrut. Ada juga yang teluh atau tenung itu mah bisa sampai membunuh gitu. Jadi memasukkan benda-benda mati ke dalam tubuh seseorang atau benda hidup. Benda hidup itu bisa serangga kelapa gitu di dalam tubuh seseorang gitu. Kesana. Nah biasanya dukun-dukun yang hitam itu kesana arahnya. Kalau yang putih lebih sumbernya dari agama ya Pak? Ya, kalau yang putih biasanya tidak ingin menonjolkan diri, tidak mau diketahui biasanya. Oh. Karena syarat bagi mereka adalah mereka tidak boleh tidak boleh jumawa, tidak boleh menyebar-nyebarkan bahwa dia punya ilmu, dia punya kekuatan, atau dia punya kemampuan untuk melihat makhluk halus atau berinteraksi dengan makhluk. Itu nggak boleh, karena nanti hilang. Jadi tidak boleh ada orientasi duniawi aja gitu kalau yang putih. Kalau yang putih itu berarti berasalnya emang udah yang kayak anugerah ya Pak, yang dikasih sama Tuhan Yang Maha Kuasa gitu, Ya. atau dipelajari atau gimana Pak? Konon sebagian besar ada yang keturunan istilahnya. Turunan. Ya. Nah, yang saya teliti itu sebagian besar itu keturunan Mataram Mataram, pada mulanya. Jadi kerajaan Mataram dulu Pak. ya, jadi bukan pure orang Sunda, tapi memang orang-orang yang dari Mataram itu tadi yang diutus ke Sunda untuk menyebarkan Islam. Nah, kalau dulu kan masih kental ya, pengaruh-pengaruh jahat dalam bentuk gaib itu masih kental. Akhirnya mereka dibekali dengan ilmu-ilmu itu tadi gitu. Makanya beberapa ilmu itu tidak boleh dikasihin ke orang lain. Emang bisa Pak kalau dikasihin misalkan contoh? Kalau memang misalkan diakui sebagai murid bisa, tapi banyaknya tidak mau mengakui seseorang sebagai murid, sulit untuk jadi murid seorang panarosan gitu. Karena nanti kita dilihat ya, yang saya rasakan kita tuh seperti ditelanjangi gitu ya. Jadi dilihat mata kita, terus dilihat di belakang kita gitu. Terus ditebak kita itu siapa gitu. Ya. Dan itu apa yang dia omongin kadang-kadang bener juga ya gitu. Saya pernah ketemu dengan satu orang panarosan ya, pada saat saya ketemu dia tahu banget tentang disertasi apa? saya gitu. Tahu detail banget Pak. Tahu detail banget, padahal itu pertama kali ketemu setelah ada mungkin 15 tahun ya. 15 tahun gak ketemu, tiba-tiba pas ketemu langsung ngobrolin soal disertasi saya gitu. Kesana. Berarti itu bisa baca pikiran ya Pak atau gimana? Nah saya nggak tahu apa yang bisa dibaca ya. Nah nggak tahu apa yang bisa dibaca gitu. Karena kadang-kadang yang dilihat bukan kita tapi di belakang kita atau mata kita dibaca gitu. Ya. Di belakang kita contohnya kayak gimana Pak? Soalnya ada yang bilang, oh isi ini mah ada yang ngelindungin gitu. Itu bener nggak sih Pak kayak gitu? Dia mah wah yang ngelindunginnya uyutnya luar biasa kuat gitu, makanya dia bisa kuat gitu. Ya. Katanya sih banyak ya yang kayak gitu karena memang orang-orang tua dulu itu masih memelihara ilmu gaib tadi gitu. Nah kontrak itu berlaku selama 7 generasi, 7 turunan. Nah salah satunya kegaiban itu tadi. Kadang-kadang memang betul ada yang jaga kita, ada yang ikut dan lain sebagainya. Tapi bisa juga orang-orang itu ada yang punya energi yang memang menyedot perhatian dari makhluk halus itu tadi gitu ya. Konon katanya kalau yang sering zikir itu di tubuhnya tuh seperti tato yang bersinar bagi makhluk halus mah, dan itu menarik untuk diikutin. Karena dia baik gitu. Malah yang nggak menarik yang jahat. Justru gitu, yang Pak. penasaran ini apa sih kok bisa bersinar gitu. Makanya kadang-kadang yang disebut banyak yang jaga teh itu banyak yang ikut gitu. Biasanya seperti itu. Atau memang ada yang dititipkan. Kemarin tuh ada kasus ya. Walau alam bisawab ya, mau percaya atau tidak mah. Jadi ada orang yang dia diganggu terus gitu di ininya, di tempat kerjanya. Kemudian dia dikasih keris yang isinya ada harimau. Nah, setelah itu udah nggak diganggu lagi. Ya gitu. Dan sekarang teh orang-orang yang mengkoleksi kayak gitu tuh masih ada gitu.
masih ada bunga kantil, terus kaboa, akar kaboa, batang kaboa. Kemarin saya waktu di Sancang ditawarin ini batang kaboa gitu. Itu untuk apa Pak? Batang Eh, kaboa. Ya katanya bisa diisi makhluk halus. Gitu. Tapi makhluk halusnya yang jahat atau yang Ya atau tergantung dari kitanya. tergantung dari Tergantung kitanya. dari kitanya. Bisa request nih Pak. Bisa mungkin ya. Makanya orientasinya pokoknya kalau memang berkaitan dengan hal-hal kayak gini itu yang dipastikan harus orientasinya. Pesannya jangan pernah belajar dari Google, Karena kenapa Pak? bisa Tidak- stres. Di desain interior ada kasusnya. Gimana? Ya belajar dari Google. Terus tiba-tiba jadi ngomong sendiri dan sekarang sedang ini dulu, cuti dulu, dibawa pulang ke rumahnya. Karena belajar dari Google itu tadi. Pas dicek-cek ternyata di tasnya tuh banyak jimat-jimat gitulah. Jimat gitu. yang dibikin sendiri gitu. Beli Beli. apa? Emang ada yang ya. jual Pak? Banyak, sok aja cari. Tuyul aja ada yang jual gitu. Terus kita percaya, Dikit aja. mau percayanya gimana? Ini beneran tuyul apa? Ya nggak tahu ya, makanya bisa nyari Harganya berapa Pak? mulai dari 3 juta. Ada penelitian di mana, di Semarang, saya lupa ya, di Semarang kalau nggak salah. Itu sampai 3 miliar harga tuyul. Berarti semakin mahal semakin Semakin apa-apa jago artinya? kali ya Oh. nyari duitnya gitu. Wow, Siapa juga yang luar mau biasa. ngasih 3 miliar, tapi itu ada bisnisnya gitu. Narasumber ada yang menyebutkan kerajaannya di Cirebon. Ya, tapi saya belum memastikan itu, cuman narasumber ada yang ngomong itu gitu di Cirebon. Ilmu ilmiahnya yang Ya, intinya mah apa ya namanya? Ya banyak penampakannya yang tidak diinginkan, walaupun tidak melihat wujudnya tapi merasakan keberadaannya. Nah, contohnya gimana Pak kalau kita merasakan ada yang gitu. ya, Bulu kuduk gitu. ya. Kita tidur aja ya, buka aja jendela. Terus Pak, Ya, nanti kemungkinan bisa jadi ada yang datang kalau energi kita memang mengundang. Buka aja pintu atau apa namanya, jendela gitu, rumah kita gitu. Makanya kan setelah maghrib harus ditutup tuh. Nah, sementara sama kita sok dibuka, nanti akan ngerasain. Kalau Anda tiba-tiba terbangun, kita tiba-tiba terbangun, terus merasa ada yang menyaksikan, itu benar ada yang menyaksikan. Atau ada yang berinteraksi dan lain-lain. Dulu itu saya pindah-pindah kamar itu karena ngerasa nggak enak aja gitu. Kayak banyak gangguan gitu. Ingin tidur nyenyak, ternyata pas pindah ke loteng, justru banyak terbangun tengah malam gitu. berarti itu gangguannya Pak kalau yang Bapak alami emang karena mereka yang gak suka atau Bapak yang tadi itu loh menarik gitu untuk Ya. didatangin. Mungkin ngetes juga kali ya, sayanya belum menerima. Oh. Belum menerima eksistensi bahwa yang begitu teh ada begitu. Gitu. Akhirnya ya banyak gangguan itu tadi gitu. Sampai saya ngerokok waktu itu. Jadi karena stres. Stres disertasi, stres itu ya. Nah, pengalaman ilmiahnya karena memang banyak juga ternyata ya yang tertarik ke hal-hal kayak gini gitu. Jadi setelah saya presentasi waktu itu di Museum Kota Bandung, di Jakarta, mengenai ke makhluk halusan ini, saya banyak ditelepon. Mereka menanyakan tentang hal-hal gaib gitu. Terus saya pikir saya bukan dukun gitu. Nah, sampai ada profesor dari Unpad, udah aja Pak kan jadi panarosan. Enggak, saya bukan panarosan. Tapi ada Gitu. syarat untuk menjadi seorang panarosan. Emang itu mah keturunan kan Pak, gen gitu Iya. kan tadi kata Bapak. Tapi ada syaratnya, iya itu tidak boleh mengkomersilkan. Nggak boleh mengkomersilkan. Saya punya kakek ya, ada 2 lagi murid dari kakek saya yang sekarang juga kakek saya. Kalau saya paman mungkin ya. Nah, si paman saya ini tuh sudah ingin berhenti karena lelah jadi panarosan itu, karena kita harus mengutamakan orang lain. Sementara itu tuh tidak bisa diprediksi datangnya kapan, ya gitu. Ada yang sakit, minta air didoakan di dalam gelas gitu. Itu kan sering gitu. Ada yang butuh penjagaan dan lain sebagainya. Nah, dia hijrah ke Cianjur,
dalam tujuan supaya tidak dikenal gitu, karena dia sudah merasa capek gitu. Ternyata di Cianjur malah jadi terkenal gitu, dan tidak boleh menolak pasien nantinya. Kalau menolak gimana Pak? Iya, Hilang. saya nggak tahu ya apakah itu hilang tadi, termasuk kan komersialisasi. Jadi saya wawancara dengan yang hitam mah maharnya aja 500.000 gitu. Tapi kalau sama panarosan mah saridona we, nggak ngasih juga mereka seneng didatengin gitu. Cuman dikasih surutu rokok, mereka seneng gitu. Kalau panarosan biasanya usianya Pak sekitar udah Banyaknya pada sih udah pada tua ya? sepuh, tapi yang muda-muda sekarang juga sudah mulai bermunculan ya. Beberapa banyak gitu. Salah satu narasumber saya waktu itu saya janji wawancara waktu itu, nanti saya wawancara ya tapi konfirmasi dulu, saya sibuk gitu. Nah pada saat saya ada waktu ternyata beliaunya meninggal gitu. Jadi masih muda gitu. Ya ada yang seperti itu kasusnya. Masih muda karena Ya memang di usia muda itu juga banyak orang-orang yang punya keinginan untuk mempelajari ilmu gaib ya tujuannya untuk kejayaan, atau memang sudah lelah dengan hidup materialistik gitu, jadi lebih memilih hidup yang spiritual. Nah salah satu jalannya adalah dengan menjadi panarosan gitu, dan itu kajiannya banyak sekali. Maksud kajian tuh padepokan tempat mencari ilmu itu banyak juga gitu. Tapi ada lebih banyak yang tertutup, artinya tidak dibuka padepokan, enggak gitu. Tapi lebih ke nanti mengangkat seseorang sebagai murid. padepokan teh artinya apa Pak? Padepokan itu tempat apa ya disebutnya, tempat berguru lah begitu, tempat berguru. Iya. Kalau tadi tuh Pak, kayak tadi kan kesulitannya Bapak ada dapat gangguan. Kalau sukanya yang paling didapetin ketika proses pembuatan disertasi ini apa Pak? Ya saya diminta membuat refleksi ya. Di dalam tulisan saya tuh ada beberapa halaman refleksi. Jadi refleksi itu kan apa yang setelah penelitian ini saya jadi apa sih? Saya jadi gimana sih gitu. Nah ternyata saya harus mempelajari itu juga gitu, bahwa saya harus mencari pelajaran dari apa yang saya teliti selama ini gitu. Dan ujung-ujungnya sih ke way of life akhirnya gitu. Jadi jalan hidup apa yang akan dilalui gitu. Kemudian banyak juga ternyata ilmu itu bukan saya dapat saja dari tempat kuliah, tapi dari beberapa panarosan itu banyak sekali filosofi hidup yang sebenarnya itu sering terdengar gitu, tapi itu dikuatkan kembali begitu. Kemudian ya saya tidak lagi suspicious, jadi menganggap sesuatu itu dengan sudut pandang yang lebih kerdil gitu ya. Kayak misalkan sesajen, bicara tentang sesajen, ternyata banyak sekali makna-makna atau filosofi dalam sesajen gitu. Dalam kajian Sunda Wiwitan, sesajen itu ada singkatannya. Ternyata di orang Sunda Muslim sesajen itu sesakeun yang nu sejen. Sesakeun yang nu sejen, jadi Misain gitu Pak. menyisakan sesuatu untuk yang lain. Sebenarnya ini sebagai simbol bahwa kita hidup itu harus berbagi. Nah, ke situ gitu. Belum lagi simbol-simbol dari benda-benda yang di situ. Nah, termasuk kalau dalam konsep budaya Sunda yang memelihara ilmu gaib itu berbagi pada orang yang sudah meninggal atau makhluk-makhluk lain begitu. Salah satunya adalah dengan doa. Ya, gitu. Berbaginya lewat doa ya Pak. Berbaginya lewat doa katanya. Jadi kenapa sih banyak hantu atau makhluk halus yang berasal dari manusia katanya berkeliaran? Iya, Itu tuh itu karena gimana, Pak? memang bingung gitu. Jadi mereka tidak punya bekal pada saat meninggalnya. Yang saya Bekal cerita dalam kayak film keagamaannya gitu. Koko. Ya jadi nggak banyak yang ngedoain gitu. Jadi kita harus banyak doa buat orang-orang yang sudah meninggal gitu. Kalau dalam konsep Islam kan doa yang tetap mengalir, pahala yang tetap mengalir adalah doa anak soleh kan gitu ya. Nah ternyata di Sunda juga mirip-mirip lah seperti itu gitu. Makanya ada kewajiban kita mendoakan orang yang sudah meninggal supaya mereka di sana tidak sesat. Tersesat tiba-tiba ada di bawah jembatan, tiba-tiba ada di mana gitu. Kayak kuntil anak berarti itu
tersesat, Pak? Kuntilanak Pocong kalau dalam atau apa? kepercayaan ya, kalau kuntilanak dalam kepercayaannya sebenarnya wanita yang kematiannya tidak diinginkan. Jadi kalau konsep Sunda itu, kalau ada orang yang meninggal kemudian kematiannya tidak diinginkan, itu pasti jadi ririwa disebutnya. Ririwa apa tuh, Pak? Ririwa itu roh yang bergentayangan Oh. gitu. Nah, yang tidak diinginkan tuh diracun, diterkam harimau, tenggelam. Nah, termasuk salah satunya adalah meninggal saat bayi masih ada di dalam kandungan. Nah, kenapa katanya jadi kuntilanak? Karena memang masih ada kehidupan yang belum selesai. Jadi mengurus anaknya, sebenarnya ingin menitipkan gitu. Menitipkan anaknya. Tolong diliatin. Bahkan orang yang ini tuh yang meninggalnya tidak lazim itu ketika dikubur dalam kebudayaan Sunda itu ada tata cara yang khusus gitu ya. Salah satunya dibacakan sahadat bumi gitu. Itu apa tuh, Pak? Jadi semacam mantra atau doa dalam bahasa Sunda kuno biasanya menitipkan jenazah pada bumi. Pada bumi. Ya, pada tanah. Oh. Jadi bumi itu dianggap hidup ya gitu, menitipkan supaya dia tidak ke mana-mana gitu. Termasuk dalam beberapa kepercayaan kalau perempuan yang masih punya anak meninggal dalam kandungan, si kakinya itu harus disimpan jarum Biar supaya apa tuh, tidak Pak? jadi kuntilanak Oh. gitu di kakinya. Walau alam bisawab. Karena beberapa dalam kasus tertentu ya si panarosan itu sering dipanggil untuk kematian-kematian yang tidak diinginkan tadi, jadi si arwahnya tidak tenang gitu. Dan si arwahnya curhat gitu, Pak? Biasanya Ya. lewat mimpi. Oh. Lewat mimpi. Kalau aku masih ada yang belum selesai gitu tuh di hidupnya gitu. Ya gitu, biasanya lewat mimpi. Yang saya data yang saya dapat ada cerita yang apa namanya? Ada pembongkaran sebuah makam. Nah, pembongkaran sebuah makam ini kemudian didokumentasikan oleh seseorang gitu. Nah, kemudian diliatin si jenazah-jenazahnya gitu, sama dia di videoin. Terus sama dia disebar gitu. Nah, selama beberapa malam si orang yang videoin ini tuh didatangi terus lewat mimpi. Dimintanya apa? Untuk menghapus semua video yang pernah di-share itu gitu. Wow. Akhirnya ya dihapus semua, akhirnya nggak datang lagi gitu. Ada juga yang permasalahan dengan harta dan lain-lain itu ada. Jadi bahasa di Sunda mah minta disampurnakan supaya nyurup teh sempurna gitu. Nah, di sahadat bumi juga ada nyurup badan awaking dititipkan ke ibu bumi gitu. Sahadat bumi memang beda-beda ya, macam-macam bentuknya gitu. Tapi itu dalam bahasa Sunda ya, Pak? Dalam bahasa Sunda. Tapi kalau yang biasanya diakhiri dengan kalimah, jadi ing datullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan zat Allah dalam kalimat la ilaha illallah gitu. Jadi masih ada Hubungannya Islamnya dengan juga. agama Iya, Islam. agama Islam juga gitu. Nah, kalau setelah dititipkan, ya jenazahnya nggak bakal kemana-mana, katanya begitu gitu. Si ruhnya nggak bakal melayang. Oh iya, Pak. Wow, nyala guys. Wah, berapa lama ini? Ayo di tim, akhirnya setelah drama mati lampu berkali-kali, akhirnya lampunya nyala juga dan sekarang kita bisa melanjutin pot jam dengan terang benderang. Yeay! Jangan sampai mati lagi ya lampu, tolong kerjasama yang baik. Oke nih Pak, ini ada pertanyaan lagi. Ada orang bilang kalau misalkan orang setelah meninggal setelah 40 hari, arwahnya atau rohnya itu dia masih beraktivitas sama di lingkungan sekitarnya, itu benar apa enggak sih Pak? Ya,
Kalau masalah betul atau tidak, kalau dari cerita orang Sunda, memang masih berkeliaran di sekitar rumah ya gitu. Jadi dalam beberapa penelitian ternyata rumah di Sunda itu, terutama rumah tradisional itu sangat kosmologis gitu. Jadi memang beberapa tempat itu diperuntukkan untuk makhluk halus ya. Nah, salah satunya katanya kalau sampai 7 hari itu masih di palang pintu gitu. Ya, terus nanti masuk ke udah tepas nanti di buruan, dan setelah 40 hari entahlah seperti apa, tapi itu kan kepercayaan ya gitu. Karena kalau sudut pandang Islam kan beda ya. Kalau sudut pandang Islam ya dia sudah ada di alam ruh begitu gitu. Cuman kegiatan di alam ruhnya seperti apa juga ya ini masih banyak perdebatan lah. Cuman kalau cerita di Sunda betul 40 hari gitu ya. Ada di sekitar Di rumah. sekitar kita. Ya, gitu. Setelah 40 hari baru kembali Ya, ke ke alam ruh, memang benar-benar interaksinya di alam ruh. Makanya kan ada tradisi jadi melewati keranda mayat gitu, keluarga-keluarga tuh supaya tidak mengingat si jenazah orang yang sudah meninggal gitu, supaya tidak mengingat orang-orang yang sudah meninggal. Karena kalau masih teringat, dia terikat dengan si rumahnya itu gitu. Katanya begitu ya. Itu versi orang Sunda ya, dari cerita-cerita gitu. gitu Bang. Jawab pertanyaan dari Iqbal. Yang selanjutnya Pak, di film juga pernah ada sih, ada orang yang udah meninggal tapi dia nggak sadar gitu kalau dia udah meninggal. Dia ngerasanya masih hidup, taunya ternyata jasadnya tiba-tiba ada di suatu tempat, cuman dia nggak sadar kalau dia tuh udah meninggal. Itu Ya, kira-kira gimana Pak? ya itu tadi sebenarnya kan hubungannya antara ruh dan tubuh ya. Jadi kalau ruh itu parafisik, kalau ini tuh fisik gitu. Nah itu memang ketika terpisah tuh kan kembali seperti hal konsep gaib tadi. Gaib itu kan kita tidak, kematian itu gaib. Jadi ketika kematian gaib itu tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan mati. Tapi ketika kita sudah mati, itu bukan jadi lagi hal yang gaib. Nah ketika kita sudah tahu bahwa itu bukan lagi hal yang gaib, ada semacam ketidaktahuan bahwa kenyataan yang akan dihadapi itu seperti ini gitu. Jadi di situ kan ada semacam apa ya, terkejut gitu ketika fisik dan ruh tadi terpisah gitu ya. Jadi ada momen-momen katanya ada kesadaran bahwa oh tubuh dan fisik saya sudah terpisah dan lain-lain. Bahkan kan orang yang mati suri katanya dia bisa melihat tubuhnya sedang tertidur, kemudian dia jalan-jalan si ruhnya kan, katanya ada yang sampai seperti itu gitu. Jadi dia masuk di dunia yang lain tadi gitu. Artinya kan dia dalam kondisi yang baru sadar gitu bahwa tubuh fisik dan parafisik si ruhnya tuh terpisah. Begitu ya. Gitu. Dan bagi beberapa orang mungkin butuh waktu ya. Itu tadi karena kita berhadapan dengan sesuatu yang gaib. Tapi kalau kematian kan gaib sementara sebenarnya gitu. Sekarang aja kita nggak tahu, tapi kalau sudah meninggal nanti tidak lagi jadi gaib buat kita gitu. Begitu. Tapi apa Pak? Ya kita akhirnya melihat realitas kematian itu kan. Jadi kalau sekarang kan kita nggak tahu kematian itu kayak seperti apa ya. Tapi nanti pada saat kita sudah mati nggak lagi gaib, karena kita tahu oh kematian itu kayak gini. Itu pun kalau kita ingat ya pada saat. Kayaknya nggak ingat deh ya Pak. Ingat gak ya kalau udah meninggal oh aku gaib gitu. Ya kita lihat saja nanti ya. Iya, ada sharing ya Pak. Iya. Kita akan melewatinya, walaupun urusannya mungkin di sana udah urusan sendiri. Ternyata bener Pak kalau udah meninggal. Aduh ya. Terus ini Pak ada pertanyaan, kalau misalkan ketindihan atau di Sundanya eueup-eueup, itu teh gimana Pak sistemnya? Apakah kalau mungkin secara keilmuan kan katanya kalau aku yang baca juga itu tuh karena tubuh terlalu lelah, jadi ada sensor apa ke otak dan selain segalanya gitu. Kalau secara ke makhluk halusannya itu benar nggak Pak kita ditindihin gitu? Ya katanya katanya ditindihan gitu ya, ketindihan jurig, eueup teh di kita mah gitu. Istilah eueup juga dari Sunda kan sebenarnya mah
gitu. Nah, erup-erup itu biasanya terjadi pada orang-orang yang kalau di Sunda ya dipercayanya tidak berdoa dulu gitu. Oh. Jadi kan berdoa itu kalau di Sunda, karena orang Sunda sekarang juga banyak yang Muslim, kan doa tidur itu menitipkan ruh kita pada yang di atas gitu ya. Artinya yang memegang ruh kita itu tuh Allah lah begitu. Nah, ketika kita terjadi erup-erup itu karena memang diganggu oleh jin. Banyak sekali kalau dilihat di YouTube juga banyak kan. Itu biasanya karena tadi jendelanya dibuka, pintu dibuka. Pokoknya ada media bagi si makhluk halus itu masuk ke ruangan kita gitu. Termasuk juga kita tidak menitipkan ruh kita pada yang di atas tadi. Katanya begitu kepercayaannya ya. Gitu. Kalau erup-erup nih Pak, kadang kan ngerasa berat gitu. Iya. Nah, gimana itu Pak supaya sadar kembali gitu? Karena kalau pengalaman pribadi orang dekat saya gitu di rumah, kadang suka gitu Pak, dia kayak susah, makanya minta tolong kalau misalnya kayak gitu pukul aja katanya kan. Tapi kita juga shock kan Pak, kenapa ini? Iya. Cuma itu tindakannya gimana sih Pak kalau emang dia mau bangun cuman kayak ada berat gitu katanya gitu. Iya. Kalau sharingnya sih. Kalau saya sih biasanya baca doa aja ya, simpelnya baca doa. Ada yang menyebutkan ayat kursi, tapi kalau saya diajarkannya sebenarnya bukan ayat kursi ya, gitu. Tapi Al-Falaq, Anas, Fatihah, gitu. Syahadat itu aja. Berdoa gitu. lah ya Pak. Berdoa, intinya berdoa gitu. Jadi karena kan tadi kita ingin menitip ruh kita, ternyata lampunya mati. Guys, ya ini udah kelima kali loh. Ini keep roll ya. Ini 5 kali dong. 6 ya Bu. Pak gimana dong Pak? Pak jujur Pak. Bapak gimana? Ya Edu Tim, jadi ini udah ke-6 kalinya mati lampu. Ini bukan bercanda, bukan settingan, tapi emang begini kenyataannya. Jadi kita tetap melanjutkan pot jam dengan keadaan seperti ini. Maaf ya guys. Dan ini suara tititit adalah tititit. Aduh. Suara titit adalah suara UPS sebagai bukti bahwa ini real mati bukan settingan gitu guys. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Maaf ya Pak, ketidaknyamanan ini terjadi. Nggak apa-apa. Semoga Bapak maklum. Bismillah aja, mudah-mudahan lancar. Amin. Pertanyaan terakhir kali ya Pak ini. Kesimpulan dari disertasi Bapak apa sih Pak? Ya kalau kesimpulannya sebenarnya karena medianya komik ya tentang komik gitu. Tapi ketika berbicara komik dan ke makhluk halusannya ada beberapa hal yang saya tarik gitu ya dalam bentuk refleksi gitu, bahwa saya memang harus meyakini keberadaan yang gaib itu yang pertama gitu, dan menghargai eksistensi mereka gitu. Tidak mencoba mengganggu mereka, tapi juga meyakini bahwa mereka itu eksis di hadapan kita. Hanya wujudnya saja yang saat ini belum bisa kita pahami ya seperti apa gitu. Terus yang kedua, dalam perjalanannya ketika kita mencari kalau dalam hal ini informasi, ternyata ketika dikaitkan dengan pencarian jati diri, semuanya itu seperti yang diarahkan begitu. Jadi jawaban-jawaban itu diarahkan mengemuka terus-terusan di lapangan gitu. Jadi berkembang terus dari Panarosan 1 ke Panarosan 2 ke Panarosan 3, itu semuanya hadir terus jawaban-jawaban yang tidak terduga sebelumnya. Nah, termasuk juga ada kondisi bahwa sudut pandang yang harus lebih luas ya, jadi tidak boleh spesius menganggap bahwa kegaiban itu selalu identik dengan kesyirikan, karena pada kenyataannya ternyata tidak juga begitu ya. Dan akhirnya ya yang paling besar mungkin ini yang sering dikatakan oleh orang tua, lebih arif memandang kehidupan ya gitu, lebih arif memandang kehidupan, banyak bersikap positif ya, terutama supaya kita bisa memancarkan energi-energi yang positif. Hidup juga tidak terlampau ambisius akhirnya ya, jangan terlampau ambisius karena nanti
kalau tinggi ambisinya, jatuhnya juga pasti akan Sakit. sakit, berat banget gitu. Apalagi ya itu saja sih kalau dari saya ya, pribadi saya gitu. Termasuk pencarian jati diri ya, kita sebagai manusia tuh harus seperti apa sih gitu. Saya mencari jati diri saya sebagai orang Muslim sekaligus sebagai orang Sunda yang harus balance keduanya begitu ya. Ujung-ujungnya supaya kita nanti pada suatu saat menemui hal yang gaib, yaitu kematian, mati kita nyurup atau sempurna begitu. Karena kalau matinya sempurna, insya Allah jalan ke depannya juga sempurna. Gitu. Amin. Yeay. Belum guys, belum beres. Jadi kalau ditarik kesimpulan, Podjam kali ini menarik kesimpulan bahwa yang pertama, kita harus menghargai kepercayaan pada hal gaib, kepercayaan orang lain, termasuk agama. Yang kedua, kita harus menerima keberadaan hal gaib, meskipun kayak kerasanya atau kelihatannya nggak ada, cuman kita memang harus menerima bahwa keberadaan hal gaib itu ada. Yang ketiga, mengulik ilmu gaib tanpa guru yang benar mengerti tidak disarankan. Jadi buat anak muda yang mungkin punya panggilan untuk pengen mengerti lebih tentang dunia gaib atau makhluk halus, coba deh cari tahu dulu lebih dalam, terus menemui orang yang tepat. Jangan sampai nanti malah jadi mempengaruhi kejiwaan, dan itu kan nggak enak banget gitu. Terus yang keempat, jangan iseng mengganggu keberadaan makhluk halus, karena ya kalau orang iseng, ya namanya iseng pasti ada karmanya gitu. Jadi kita harus tetap berperilaku dengan baik. Terus pesan dari Bapak ini ada, kita sebagai manusia harus memiliki sudut pandang yang luas gitu. Jangan terlalu harus arif dalam memandang kehidupan, dan jangan terlalu ambisius. Dan yang ketujuh guys, bersikap positif dalam menghadapi berbagai hal, tidak terlalu mendalam. Artinya harus pintar mengolah rasa. Rasa itu salah satu contohnya rasa dalam hal intinya kita harus pandai-pandai dalam mengolah rasa. Terus kalau kata Bu Yeni dan Pak Kankan, jangan terlalu edik dalam suatu hal. Edik itu contohnya kayak bucin, bisa disebut bucin. Kadang orang terlalu edik dalam hal misalnya pacar atau suami atau games, anak. Nah itu porsinya mungkin harus seimbang, jangan terlalu dalam banget. Buat anak muda juga jangan terlalu fokus ke pacarnya aja. Jadi nggak nyambung. Oke Dutim, jadi akhirnya Podjam kita selama 2 jam lebih akhirnya beres juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak Kankan sudah menyempatkan waktunya ke Unikom Kreasi Media. Terima kasih banyak Pak udah mau sharing tentang kehantuan ini. Ilmunya sungguh bermanfaat sekali buat pribadi juga, buat saya pribadi, karena saya awalnya nggak percaya gitu, tapi kayak ngedengar cerita dari Bapak, ini tuh ada loh, ternyata mungkin orang di luar sana juga masih ada yang bahkan lebih parah dari saya. Semoga dengan menonton Podjam ini bisa lebih memperluas pemikiran kita, sudut pandang kita. Terima kasih Bapak, ini ada sedikit kenang-kenangan dari Unikom Kreasi Media. Yeay. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekali. Makasih. Dipajang ya Pak di kantor atau di rumah gitu Pak? Ya siap. Di Podjam. kantor nanti biar bangga ya. Oke. Oh ya Edu Tim, jadi kita selain Podjam mau ada penampilan sedikit buat kalian semua. Semoga penampilan kali ini menghibur. Pastinya menghibur sih, karena seorang Bapak Kankan akan menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan pastinya sangat menghibur. Yeay! Seperti sayangnya aku padamu, seperti
kasihmu ku raih, darimu semangat cinta paling agung. Telah ku katakan kepadamu, engkau dan aku selamanya. Biarpun berakhir masa, terhenti nyawa, ku masih kan mencinta. Telah ku berjanji kepadamu, setiamu selamanya. Akulah satu-satunya yang akan kau cinta. Mati dalam naas, seolah bahagia tak pernah pergi. Serasa setiap waktu memberikan makna yang indah yang tak pernah sirna. Kudapatkan pasangan sejiwa yang kudamba. Dia sempurna di mataku. Sifat dan lakunya terlalu nyaman kurasa, sampai aku mengandung buah hati darinya. Betapa surga dunia itu aku rasa. Sampai pada si jabang bayi ini menginjak usia 5 bulan. Betapa aku tak sabar menanti dia lahir ke dunia. Segala siap ku buat, segenap cinta ku curahkan. Sampai suatu malam, hujan turun diselimuti oleh malam yang dingin. Dingin menusuk. Sayangiku, sayangku, sayangi hanya aku, sayangku. Ku dendam rindumu, ku idam darimu kasmaran, cinta paling pijak. Telah ku katakan kepadamu, engkau dan aku selamanya. Biarpun berakhir masa, terhenti nyawa, ku masih kan mencinta. Telah kau berjanji kepadaku, setiamu selamanya. Akulah satu-satunya yang akan kau cinta. Seketika terdengar suara ketukan pintu yang nyaring terdengar. Syukurlah suamiku datang, seolah memecah malam yang mulai mencekam. Kubuka pintu dengan tawa penuh bahagia. Seketika di depan pintu itu, gerombolan pria dengan topeng dan genggam parang mulai menarik rambutku, membekap mulutku. Berkata kasar, "Diam kau atau kutebas lehermu." Tak ada iba atas diriku yang wanita, atas janin dalam perutku yang terlihat sudah membesar. Ku di dalam kerasukan, kau begitu mengasyikan. Maaf kiranya ku tersimpan. Telah ku katakan kepadamu,
selamanya. Biarpun berakhir masa, terhenti nyawa, ku masih kan mencinta. Telah kau berjanji kepadaku, setiamu selamanya. Akulah satu-satunya yang akan kau cinta. Mereka menyeretku dengan kasar. Mulai mereka masuk ke kamarku mencari uang dan perhiasan. Diikatnya mulut dan tanganku ini. Semua sikap gerombolan manusia keji itu terus memberi dera yang sangat menyakitkan. Tak terasa, darah mengucur basah di pahaku. Tidak nak, kamu harus kuat, kita harus bertahan. Sampai tiba, salah seorang manusia keji itu mengayunkan parang pada leherku. Seolah hilang semua sadar, dan aku sudah hilang di dunia ini, membawa janinku. Tak mau pergi dari dunia ini. Tidak, ini belum waktunya. Janin ini harus lahir. Aku tidak bisa memberikan duniaku yang indah itu pada kematian yang seperti ini. Aku akan tetap di sini dengan sedih yang kuungkap, dengan tangisan pilu yang sesekali aku balut dengan tawa khasku yang membuat manusia bernyawa ketakutan. Akan kubuat manusia-manusia keji itu takut akan keberadaanku yang penuh dendam. Biar mereka tahu betapa besar rasa takut dan gelisah yang mereka rasa setelah hilangnya nyawaku dan bayiku. Akulah satu-satunya yang akan kau cinta. Akulah satu-satunya yang akan kau cinta. Hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang hantu secara umum enggak gitu. Hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang jahat. Jahat, Renita tuh.